Tujuan Smart City kan salah satunya dari sektor ekonomi itu mendorong inovasi. Governance-nya bagus, pemerintahannya oke, layanan publiknya lancar, investor masuk. Pedagang itu membutuhkan pembiayaan, itu mudah sekali. Sekarang mengajukan proses, besok sudah bisa cair. Kita ingin menjadi hub di sini dan menjadi tempat perkembangan ekonomi kreatif dengan menampung berbagai potensi dari daerah-daerah lainnya, baik di Bali maupun dari luar Bali. Tujuan Smart City kan salah satunya dari sektor ekonomi itu mendorong inovasi. Yang diharapkan muncul ide-ide baru. Kemudian idenya baru, governance-nya bagus, pemerintahannya oke, layanan publiknya lancar, investor masuk. Kalau kita konsepnya keseimbangan, tidak hanya investor dengan kapital yang besar, tadi ada pemerataan keadilan pendapatan segala macam, tentunya UMKM, masyarakat yang selama ini terpinggirkan juga harus punya akses yang sama, termasuk akses kepada kemampuan untuk berusaha. Kita akan mendampingi beberapa kabupaten kota untuk benar-benar mentransform dirinya menjadi satu smart city yang berdampak dan bisa dirasakan publik. Jadi nggak serta-merta, oh kita sudah smart, no. Tapi ini bagaimana publiknya sendiri dan mungkin masyarakat luar bisa melihat memang benar-benar ini adalah satu bentuk manifestasi smart city yang selama ini kita dambakan. Masing-masing kota kabupaten juga harus punya semacam kesiapan gitu ya. Ada elemen bicara soal sumber daya alamnya, kemudian struktur daerahnya, infrastrukturnya, kemudian di atas infrastruktur ada suprastruktur, leadership dari masing-masing kabupaten kota untuk mendorong kebijakan-kebijakan, mensukseskan dan menjaga program ini agar tetap sustain atau berumur panjang. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana misalkan smart city itu memengaruhi perekonomian, berarti pasti mempengaruhi perekonomian atau welfare, kesejahteraan masyarakat dari yang rumah tangga, individu maupun UKM tadi. Smart city memutus kemungkinan adanya semacam transaksi bawah meja ya dalam konteks perizinan misalkan, terus kemudian peluang-peluang investasi, sehingga dengan adanya smart city idealnya calon investor, orang-orang yang ingin berusaha di kota tertentu itu lebih mudah, lebih transparan dalam mengurus perizinannya. Smart city itu juga idealnya itu menyentuh juga isu mengenai misalkan bagaimana investasi itu bisa ditarik dan menceritakan bagaimana kota itu bisa menjadi sebuah tempat yang baik untuk berinvestasi. Ke depan yang perlu diutamakan atau didorong untuk aspek-aspek inovasi yang bisa menarik investasi tadi adalah bagaimana smart city ini bisa menggaransi yang namanya barang dan jasa publik itu bisa didelivery dengan lebih baik secara kuantitas maupun kualitas. Struktur ekonomi di perkotaan itu pasti disupport oleh jasa.
mulai dari jasa trade gitu ya, perdagangan, pariwisata sebenarnya, atau bahkan kesehatan misalkan. Nah, sektor-sektor jasa inilah yang akan banyak mendapatkan manfaat dari Smart City ini. Basis kami untuk ketika berbicara Smart City itu adalah budaya. Nah, termasuk sampai kita menyelenggarakan di sekarang ini tetap mengikuti atas visi misi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu adalah kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju. Denpasar Maju itu Denpasar yang makmur, aman, jujur, dan unggul. Di Denpasar sudah ada Peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2019. Ini tentang roadmap rencana induk pengembangan Smart City tahun 2019 sampai 2023, dan kebetulan ini sudah berakhir. Saat ini sedang berproses untuk penyusunan rencana induk di tahun 2024-2029. Jadi sedang berproses saat ini. Nah, ini tentunya ini kan terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada dimensi smart government, kemudian ada dimensi smart society, kemudian ada dimensi smart environment, kemudian ada smart branding, smart living, dan smart economy. Masing-masing dimensi tersebut tentunya sudah ada payung-payung hukumnya. Ada 4 pilar untuk smart city yang sedang ya kita sempurnakan lah. Yang pertama tentunya adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur fisiknya oke, pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Nah, kemudian infrastruktur sosial, ada Gerahana Wasena, kemudian ada rumah berdaya, kemudian penyiapan DNA sebagai creative hub, dan tentunya adalah infrastruktur teknologi informasi komunikasi. Kita sudah terhubung, jaringan intra pemerintah, antar perangkat daerah sudah terhubung. Kemudian yang kedua, ada penyediaan atas wifi gratis. Kami sudah memiliki pusat data sendiri, dan saat ini juga sudah menggunakan pusat data nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Kominfo. Berdirinya LPD itu awalnya adalah pemikiran bagaimana masyarakat desa, khususnya di desa adat itu yang memang kesulitan akses keuangan. Pasar Badung ini kita harapkan bisa menjadi daya tarik wisata. Di situ ada sungai yang kita upayakan tetap bersih dengan taman Kumbasarinya, dan kemudian di seberang sungai itu juga ada pasar Kumbasari yang kita akan pakai atau gunakan sebagai pusat oleh-oleh. Kita melihat bahwa Smart City itu bukan hanya semata-mata tentang teknologi ya, tapi lebih pada bagaimana mindset dari kita semua, khususnya generasi-generasi berikutnya, agar bisa melestarikan, melanjutkan lagi nanti nilai-nilai yang kita miliki sebagai identitas kota ini. Provinsi Bali terkenal sebagai pariwisatanya. Ini tentu erat kaitannya bagaimana kita memposisikan diri. Branding kita saat ini adalah Denpasar the Heart of Bali. Kita ingin menjadi hub di sini dan menjadi tempat perkembangan ekonomi kreatif dengan menampung berbagai potensi dari daerah-daerah lainnya, baik di Bali maupun dari luar Bali. Nah, kita punya pasar Badung, itu merupakan pasar tradisional terbesar di
Kota Denpasar dan di Bali juga, ini hidup 24 jam. Keberadaan Pasar Badung ini menjadi bagian dari zona heritage yang kita bangun. Selain menggerakkan perekonomian, Pasar Badung ini kita harapkan bisa menjadi daya tarik wisata. Di situ ada sungai yang kita upayakan tetap bersih dengan taman Kumbasarinya, dan kemudian di seberang sungai itu juga ada Pasar Kumbasari yang kita akan pakai atau gunakan sebagai pusat oleh-oleh. Ini juga kita bekerja sama dengan Dikranasda Kota Denpasar. Ini juga kita akan membuat semacam showcase produk-produk kreatif yang ada di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar memiliki 35 desa adat, jadi otomatis jumlah LPD yang ada di Kota Denpasar itu sejumlah 35 LPD. Peran LPD ini memang sangat-sangat strategis dalam memajukan perekonomian masyarakat di desa, karena sejarah berdirinya LPD itu awalnya adalah pemikiran bagaimana masyarakat desa, khususnya di desa adat itu yang memang kesulitan akses keuangan. Di zaman tahun 80-an itu lembaga-lembaga keuangan itu tidak semasif seperti sekarang, intervensi sampai ke Banjar-Banjar, sampai desa adat. Jadi itulah hakikat pendirian LPD awalnya, itu bahwa bagaimana LPD ini bisa berperan menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi. LPD mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan meningkatkan produktivitas sosial sehingga perekonomian di desa bisa semakin maju. Kalau produk kami itu selain pinjaman, tabungan, di sini kami LPD Pogading sudah menerapkan atau menggunakan pelayanan digitalisasi melalui e-commerce, yaitu digital banking, social media service, dan customer support, yang selama ini kami bekerja sama dengan Bank BPD Bali dalam bentuk layanan seperti pengguna QRIS, ya, jadinya pengguna QRIS dalam bertransaksi. Di sini kami prioritas kepada UMKM yang ada di Desa Ubung Kaja, khususnya di Desa Adat Pogading, ya. Sudah ada, kami memiliki 112 merchant QRIS yang bertransaksi dengan QRIS tersebut. Itu sudah ada standar ketentuan yang sudah diberikan. 60% dari laba keuntungan LPD itu bisa kita jadikan modal kembali. Kemudian yang 20%-nya itu kita jadikan dana untuk pembangunan desa, itu kita serahkan kepada desa adat. Kemudian yang 5%-nya kita gunakan untuk dana sosial, ya, kepada masyarakat atau desa adat itu setempat. Pedagang itu membutuhkan pembiayaan, itu mudah sekali. Sekarang mengajukan proses, besok sudah bisa cair. Dengan suku bunga yang rendah, kita satu desa lebih ke kekeluargaan, gitu. Artinya prosesnya seperti itu, cepat. Artinya pedagang pun kadang-kadang dalam hal ini dia harus memerlukan modal yang cepat. Sekarang dia dapat, nanti sudah dijadikan barang untuk dia jualan besok. Di LPD, kayak aku yang tinggalnya masih di lingkungan desa ini, jadi aksesnya itu dia lebih lebih dekat daripada aku ke bank lain kan, kesannya itu lebih jauh. Terus juga antreannya dia nggak terlalu padat, jadi lebih satset ya kan, lebih cepat dia jadinya. Terus yang paling menarik itu kalau di LPD dia bisa ngasih suku bunga yang kompetitif. Juga kayak aku generasi muda sekarang yang misalnya lebih sibuk untuk kerja kan, di LPD itu udah menyiapkan LPD Mobile.
%20 dari laba bersih LPD itu dikontribusikan kepada desa adat yang kami nanti akan poskan di 3 bidang. Satu di bidang periangan. Periangan ini kita ngurusin bidang tempat suci kita, urusan para pemangku dan pendeta kita. Bidang pewongan itu bidang manusianya, kita ngurusin pemangkunya, masyarakatnya, kemudian lembaga-lembaga yang ada. Kemudian di bidang pelemahan, yaitu kita di bidang lingkungan, termasuk penataan pohon-pohon agar lebih hijau dan menghasilkan oksigen. Tentunya ini akan membuat kita lebih sehat. Kita integrasikan berbagai jenis layanan di dalamnya. Ya, ada layanan Dukcapil, ada layanan BPBD kebencanaan, ada layanan lainnya lagi, kesehatan juga, pendidikan juga. Siapapun yang memiliki ide kreatif, gagasan kreatif, silakan, tidak menutup kemungkinan untuk berbagi pengalaman mereka pada gedung ini. Cikal bakalnya di tahun 2013, itu Prodenpasar itu adalah sebuah aplikasi yang memang hanya khusus untuk mengadukan layanan. Jadi itu dulu. Nah, kemudian sekarang kita perkuat lagi, kita rebranding lagi, kita integrasikan berbagai jenis layanan di dalamnya. Ya, ada layanan Dukcapil, ada layanan BPBD kebencanaan, ada layanan lainnya lagi, kesehatan juga, pendidikan juga. Termasuk kita bagi di sana yang pertama terutama untuk informasi dulu. Informasi masyarakat terkait dengan potensi kita, yaitu pariwisata. Ya, jadi itu yang utama dulu, kemudian selanjutnya di bawahnya layanan-layanan termasuk layanan pengaduan di dalamnya. Begitu besarnya sekarang peran dari DPS ini, saat ini kami sedang berproses izin untuk meningkatkan kualitas dari DPS tersebut menjadi single sign-on. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan banyak yang tersebar di perangkat daerah. Itu belum single sign-on, jadi saat ini sedang kita proses untuk bisa single sign-on. Jadi ketika orang klik di Dukcapil, layanan Dukcapil, mereka harus login lagi. Nah, ke depan kami upayakan itu biar jadi satu kesatuan. Jadi loginnya hanya satu di DPS, tapi bisa langsung terhubung dengan aplikasi lainnya. Jadi kita terhubung dengan Denpasar Cyber Monitor, kita bisa pantau media sosial seperti apa, kemudian pengaduan masyarakat seperti apa. Pengaduan itu kan banyak nih, Mbak. Yang pengaduan yang paling tinggi itu ada di sampah memang, ada kemacetan itu ada di 5% yang saat ini situasinya Denpasar. Jadi data itu muncul semua, bisa kita munculkan. Harapan kami bahwa semua aplikasi nanti menghasilkan data, terutama data-data agregat, bukan data by name, by address ataupun data detail, karena itu menyangkut terkait masalah perlindungan data pribadi. Yang seperti tadi saya jelaskan,
sudah ada layanan pengaduan untuk lowongan kerja, perizinan, dan taring dukcapil yang seperti tadi saya jelaskan. Masyarakat bisa mengakses website kami melalui aplikasi DPS dengan cara klik taring dukcapil dan sudah muncul untuk layanan website kami. Dalam website kami sudah ada layanan apa saja yang bisa diproses. Semisalkan masyarakat ingin memilih untuk data KTP elektronik Denpasar atau luar Denpasar, sudah ada di sini. Setelah masyarakat melengkapi ketiga persyaratan ini, masyarakat silakan untuk klik lanjut dan akan mengupload semua dokumennya. Gedung Dharma Negara Alaya ini sendiri merupakan suatu bentuk kreatif hub yang ada di Kota Denpasar sebagai bentuk pengejawantahan visi misi dari Kota Denpasar. Diharapkan masyarakat Kota Denpasar yang memiliki bakat baik di bidang 17 subsektor ekonomi kreatif dapat menuangkan ide kreatif mereka di gedung yang megah seperti ini. Jadi diharapkan adanya generasi muda kita yang terkait 17 subsektor ekrab itu dimulai dari adanya subsektor ekrab dari pertunjukan, musik, kemudian ada dari melukis, kemudian adanya teater, dan produk karya lainnya dapat ditampilkan di gedung ini. Saya baru tahu ternyata ada tempat Dharma Negara Alaya yang mempunyai fasilitas yang memadai seperti saat ini, di mana ada ruang mini bioskop, ada coworkingnya, ada ruang diskusi, sampai ada ruang taksu yang di lantai 2. Kita dari tahun 2022 lebih sering menggunakan mini bioskop karena kapasitas untuk penonton lumayan banyak, sampai 90 orang, dan di sana juga dari layarnya itu film atau video yang ditayangkan jernih, dari proyektornya juga bagus. Jadi yang memanfaatkan gedung ini bukan hanya anak muda, siapapun yang memiliki ide kreatif, gagasan kreatif, baik yang sudah berumur, dia memiliki suatu ide gagasan kreatif yang menginspirasi banyak orang, silakan tidak menutup kemungkinan untuk berbagi pengalaman mereka pada gedung ini.